Kalau tertarik, sebenarnya nggak tertarik loh, Pak Made. Nggak tertarik. Oke, Tika Pagraki. Om Swastiastu, Om Swastiastu. Ya. Ini banyak yang nanya dulu, Tika ini kan cukup populer ya, badan lagu Pak Bali. Tapi kenapa kok jarang muncul di acara-acara seperti podcast gitu juga? Gimana ya Pak Made, saya tuh bukannya nggak mau diundang atau sombong kesannya ya, cuman saya tahu saya kurang dalam berbicara. Saya takut nanti kalau misalnya ada salah ngomong atau apa tuh, saya di sana takutnya. Jadi sebelum kayaknya jangan deh, kayaknya apalagi kalau misalnya podcastnya tuh yang penting-penting gitu. Aduh, nggak ada, takut saya ini kalau nggak Pak Made benar-benar kesini, aduh. Nggak ada Pak Made. Artinya bukan karena tidak mau, bukan karena sombong atau apa ya, bukan ya. Karena ada sombong sekali, kita kewah aja ngajak, bukan begitu ya? Enggak sama sekali. Lebih karena kehati-hatian. Iya, benar. Okay. Takut apa, karena takut digosipkan atau bagaimana? Ya namanya netizen kan, orang kata-kata satu jadi banyak, seperti virus cepat tersebar. Soalnya gitu. Orang bilang kejamnya netizen itu lebih kejam daripada ibu tiri ya. benar Pak Made. Iya, makanya hati-hati gitu. Hati-hati. Tapi saya sangat saya lihat bahkan Tika lagi asik, lagi menikmati ya jadi good mommy ya, ibu yang baik bagi dua anak itu ya. Iya, 2 anak. Nah, itu bisa diceritakan nggak itu aktivitas sehari-hari sekarang seperti apa? Ini sangat berbeda sih emang sama kehidupan saya sebelumnya, sangat berbeda. Jadi kalau biasanya dulu baru bangun kita langsung ngopi-ngopi cantik atau langsung lihat HP. Kalau sekarang udah nggak bisa, pasti dari awal harus bangun, siapin makan buat anak-anak. Lebih pagi bangunnya juga udah. Dulu bangun jam 3 sore. Ribet bagi Tika, ribet nggak jadi seorang ibu muda gitu boleh dibilang? Kalau ribet sih enggak ya, tergantung kita sih. Kalau misalnya kita menikmati itu, kita nggak bakalan merasa ribet gitu. Karena apalagi kalau misalnya lihat anak-anak yang lucu-lucu kayak gitu tuh jadi pengen semangat. Sekarang masain ini nih, besok masain ini nih, jadi semangat, nggak ada ribetnya sih. Dan apalagi itu, kalau dibantu. Kalau tidak salah juga anak-anak itu malah jadi inspirasi lagu juga ya bagi Tika ya akhirnya. Of course. Dan bapaknya juga. Bapaknya juga gitu kan. Nah, melihat senyumnya udah ada, inspirasinya gini nih ya. Tapi kayaknya ini bisa sekali merengkuh dayung, 2-3 pulau terlampaui kan. Itu orang mengatakan ya. Bikin lagu ngasuh anak juga. Tapi bagaimana Tika mengatur waktu kemudian sekarang ini untuk keluarga dengan aktivitas menyanyi? Karena saya lihat juga masih aktif gitu loh. Iya. Kalau untuk anak-anak saya ada suster juga Pak Made. Jadi kalau misalnya lagi diajak sama susternya, saya keluar mencari inspirasi. Kan kalau misalnya di rumah-rumah terus kan bosen. I love my baby, but aku juga perlu healing dan me time. Jadi artinya yang penting bisa atur waktu aja. Iya, pas di sana suster datang, jadi aku langsung ada saatnya untuk keluarga, untuk anak, ada saatnya untuk karir juga. Karena biar nggak stres kan Pak Made. Dan berarti kan nggak benar juga, ada yang beranggapan, begitu sudah berkeluarga, mundur dari tarik suara, yang nggak harus begitu kan. Nggak banget sih. Apalagi kan kalau nggak salah memang cita-citanya dari dulu jadi penyanyi kan. Iya, harus tetap biarpun kita udah berkeluarga, apalagi keluarga mendukung itu, jadi nggak. Kalau saya sih masih tetap maju. Dan kebetulan dapat pasangan yang sama-sama di musik juga gitu. Jadi saling mengerti ya, benar-benar. Kalau ini flashback sedikit ya ke belakang. Kalau boleh tahu dulu awalnya sekali Tika bisa tertarik ke musik itu sejak umur berapa ya? Kalau tertarik, sebenarnya nggak tertarik loh, Pak Made. Nggak tertarik? Ntar dulu, ini saya jadi heran. Nggak tertarik ada? Iya, malah justru saya pengen jadi gitaris. Bukan vokalis malah? Bukan vokalis, tapi gitaris. Karena dulu saya lihat ada cewek nih, The Virgin. Dia kan cewek, ternyata dia bisa Dara main gitar. Iya, Dara. Si Mita kan bisa main gitar. Saya gini, kok ada ya? Waktu itu saya masih SD kelas 5. Kok ada ya cewek bisa main gitar? Karena yang saya tahu kan cowok itu kan cuma cowok yang bisa main gitar. Cewek itu pasti vokalis gitu. Gitu. Habis itu ternyata bapak saya bisa juga main gitar. Dia penyanyi juga kebetulan. Kebetulan main di kafe-kafe dan bar. Bapak saya kebetulan juga penyanyi dan juga main gitar. Saya belajarlah gitar sama dia. Pertama memang saya gitar-gitar karena dari SD ya berarti? Iya, dari SD.
Jadi kalau misalnya orang main gitar kan otomatis harus tahu lagu. Betul. Nah di sana dah saya ngulik-ngulik lagu, cuman dia nggak fokus ke lagunya. Ini chordnya habis ini kemana ya, habis ini kemana ya gitu. Jadi nggak ada. Semenjak saya diajak ke Ahmed dulu pun, itu saya kan dulu nari Bali, Mama De. Justru awalnya saya justru nari penari, Bali. Ya. baru ke musik. Iya, karena pas saya selesai nari, bapak saya kan nyanyi. Ya? Jadi saya ikut di sana. Kayak saya cuma main kerenceng-kerenceng aja. Bapak saya nyanyi, saya main kerenceng-kerenceng. Terus disuruh, Tika, suara-suara duain, Hah? Mana saya bisa suara dua gitu kan, saya nggak tahu suara-suara. Nah semenjak itu karena bus terus kan Pak Made, lagunya Bob Marley itu mengiang-ngiang, gitu ya? terngiang-ngiang di kuping saya. Jadinya kayak hafal dan tahu nadanya kemana gitu. Selain chordnya saya tahu, nyanyi saya disuruh akhirnya sama bapak. Nah semenjak itu adalah orang dari Ahmed yang punya kafe besar namanya Pak Cabar. Dia yang sama Wawewe. Nah dia lihat saya menyanyi di sana. Dia tawarin lah saya, mau nggak Tika nyanyi di sini? Tapi saya nggak bisa nyanyi. Saya bilang gitu. Saya nggak bisa. Belum bisa nyanyi lagu. Sudah ditawarin ngisi acara reguler gitu. Yes, gitu. Saya nggak bisa loh gitu. Saya nggak bisa. Lagu pun saya cuma tahu Bob Marley ini aja 2-3 lagu aja. Lagunya Bob Marley yang mana ya betul? Itu pertama dulu Waiting in Vain. Apa namanya satu lagi si No River, Three Little Birds. Sama No Woman No Cry. Itu aja gitu. Itu saya tahu lagunya itu aja, saya udah disuruh nyanyi. Habis itu barulah saya mulai. Itu masih SD atau udah SMP? Udah SMP. SMP kelas 2. SMP kelas 2. Setelah itu baru deh saya di sana tertarik. Oh ternyata saya bisa nyanyi nih. Dan ternyata saya juga bisa menghasilkan dari nyanyi ini. Jadi gitu. SMP udah bisa dapat uang saku sendiri ya? Iya. Tapi itu berpengaruh nggak terhadap mungkin kesibukan di sekolah, belajar, prestasi itu nggak? Enggak sih Pak Made ya, karena saya kan narinya waktu itu sama nyanyinya cuma jam 8 sampai jam 9, 10 gitu. Karena kan saya cuma 3-2 lagu kan. Ada prestasi di sekolah juga aman-aman aja aman-aman aja, setengkara sih. Ya karena kan image orang kalau sibuk jadi penyanyi, musisi, malam nyanyi, nanti nggak sempat belajar, prestasi harus tetap tanggung jawab. Ya. Tapi sebetulnya cita-cita Tika jadi apa sebetulnya? Berbeda-beda. Berubah-ubah terus ya. Kecil dulu saya pengen jadi polwan. Waktu kecil pengen jadi polwan, sempat mau tes tapi udah telat waktu itu. Di situ ternyata pas gara-gara saya udah menikmati musik ini, nyanyi ini, berubah lagi. Saya pengen, kok gue pengen jadi penyanyi terkenal ya gitu. Dulu gitaris pertama. Gitaris lalu jadi vokalis. Waktu itu almarhum Bapak sudah mendukung apa gimana? Kalau Bapak nggak dukung sebenarnya. Kalau saya jadi sebenarnya penyanyi. Bapak nggak kepingin Tika jadi penyanyi. Pinginnya jadi apa? PNS. PNS berat loh. PNS, iya saya bilang gitu. Saya tuh orangnya memang agak susah diatur. Kayak saya nggak suka diatur-atur gitu loh Pak. Nggak suka terlalu terpola gitu kerjaannya. Iya. Jam segini kan harus sudah bangun ke kantor apa segala macam. Kalau saya nggak suka yang seperti itu. Untungnya ini passion saya sekarang nyambung sih sama nyanyi. Dia sebelum saya ikutan Dewi-Dewi itu saya udah dimarahin. Sekitar 1 bulan sebelum saya ikut Dewi-Dewi, dia bilang gini, kamu tuh jangan lagi nyanyi-nyanyi gitu. Udah segitu aja, kamu harus kerja jadi PNS. Saya kira dulu malah almarhum Bapak tuh malah mendukung berat, enggak ternyata ya. Waktu pertama-tama cuma ikut-ikutan nyanyi gitu cuman. Tapi begitu bilang mau serius malah karena jangan, waktu itu gitu saya udah mau tamat. Ya, tamat SMA waktu SMA, itu. Udah cukup lah segitu aja kamu main-main gitu loh menurut Bapak. Nah, kalau itu tiba-tiba ketemu jalan dan bisa berpikir untuk ikut audisi Dewi, itu gimana itu? Dewi. Ya, itu dah sebelumnya saya nggak dikasih sama Bapak ikutan nyanyi-nyanyi gitu. Saya langsung bilang gini, coba aja ya, lihat aja nanti pokoknya pasti saya bakalan jadi penyanyi yang dikenal banyak orang. Saya bilang gitu karena katanya Bapak, lihat nih Bapak gini penyanyi gini-gini aja gitu kata dia. Adanya Bapak sebenarnya kepingin agar Tika diharapkan lebih beda dan lebih baik lagi gitu. Gitu. Cukup lah gitu. Habis itu karena teman saya yang satu kampus katanya ngasih info. Tika ada audisi Dewi-Dewi nih di Bali gitu. Audisi Dewi-Dewi gitu. Saya tahu Dewi-Dewi cuman aliran reggae, aliran saya kan reggae, beda. Dewi-Dewi agak gak mungkin pop modern lah, gitu pop nggak mungkin lah, apalagi sampai ke sana tuh, aduh nggak mungkin banget, orang saya dari desa. Artinya juga malah nggak kepikiran Bapak bakal lolos tuh nggak gitu ya? Nggak sama sekali.
Saya bilang lah sama pemain band saya yang saya ajak nyanyi-nyanyi di Ahmad itu. Saya bilang gitu, saya diajakin ini loh, cuman kok kayaknya enggak deh. Gitu. Malah dia yang semangat. Dia yang semangat, ayo pokoknya ikut gitu. Dia ke Denpasar hanya untuk ngambilin saya formulir. Sampai dia dompetnya hilang katanya di jalan. Nah ini sampai kayak gini saya berusaha buat kamu harus berusaha juga gitu. Berusaha gimana caranya biar jadi gitu. Saya pura-pura tidur, Pak Made, waktu itu. Waktu itu Sabtu acaranya, Jumat kan saya nyanyi reguler. Saya sengaja nggak tidur, Pak Made. Saya sengaja gimana caranya biar gue nggak bisa bangun nih pagi. Gitu. Biar ada alasan nggak berangkat. Ada alasan. Gitu. Ternyata saya waktu itu nyanyi, pokoknya jam 3 saya baru selesai ngobrol-ngobrol. Jam 3 subuh. Ternyata saya dibangunin dong, Pak Made. Ditarik kaki saya, ayo ikut audisi, audisi. Waduh, alasan saya nggak punya baju karena kan waktu itu saya emang cowok banget. Ada kan alasan gitu ya? Iya, cowok banget. Jadi saya pun waktu audisi semua pakai bras apa segala macam, saya udah mau turun dari tangga itu. Ya dulu agak tomboy ya awal-awal saya tahu. Nggak agak sih, emang tomboy banget. Saya pakai bajunya Bob Marley, saya pakai celana balon-balon yang dulu itu, sama pakai nengteng kita. Saya kaget dong pas sampai di sana. Saya waktu itu kan rambutnya masih... peserta yang lain kaget gitu. Iya, karena pakai bulu mata, pakai lipstick, rambutnya kerla-kerli. Artinya waktu itu Tika belum berpikir soal rias seperti sekarang belum gitu ya? Aku nggak tahu make up, aku nggak pernah pakai lipstick, pakai bedak apalagi. Aduh, nggak tahu yang kayak gitu-gitu. Habis itu saya lihat dah semua, kok cantik-cantik. Langsung saya turun lagi Pak Made. Turun. Udah pulang. Nggak jadi saya ikutan. Karena waktu itu kan di sana di Kuta kan. Saya dari Ahmad ke Kuta itu kan jauh banget. Ya. Kamu sudah sampai di sini, artinya kamu ada jalan untuk menuju ke sana, katanya gitu. Langsung saya ya terpaksa deh. Saya dapatlah nomor. Saya sekarang masih ingat 0335. Nomor keberuntungan. Iya gitu bener. Akhirnya semua udah dipanggil satu persatu. Kok cepet banget pada keluar, kok cepet banget. Waktu itu kan belum ketemu Ahmad Dhani dulu, baru sama anak buahnya. Kalau lolos sama dia, baru ke Pak Dedani. Kok semua pada cepet-cepet ya keluar ya gitu kan, banyak pesertanya. Barulah saya 0335 datang saya. Disuruh nyanyi-nyanyi apa gitu. Semuanya lagu saya lagu reggae. Iya, cuma yang lain. Aduh lagu apa ya, lagu apa. Kebayang ya audisi Dewi-Dewi tapi nyanyinya reggae. Iya makanya Pak Made coba bayangin saya nggak tahu lagu apapun, nggak tahu itu. Karena saya memang fokusnya ke sana kan, fokusnya ke reggae. Di samping itu juga karena ini saya mendapatkan uang gitu kan untuk sekolah apa segala macam. Ya udah akhirnya saya nyanyi 4 lagu waktu itu. Saya inget banget lah, kok gue aja sih yang lama di sini gitu. Ternyata dilolosin. 4 lagu karena mereka penasaran. Kayaknya oke gitu ya. Mungkin. Dites lagi. Dites lagi. Yaudah, itu semuanya lagu reggae dinyanyi? Lagu reggae, semua lagu reggae. Bingung saya lagu apa lagi, saya nggak tahu. Habis itu ketemu akhirnya sama Dhani, ternyata saya dapat nilai tertinggi kedua di Bali. Itu 5 orang aja diambil baru ke Jakarta. Melawan lagi 5 provinsi itu gitu, baru ke Gala Show. Dan ternyata lolos lagi. Artinya ini langkah awal Tika waktu itu untuk menunjukkan ke bapak ya pada waktu itu ya, bahwa bisa gitu. Bahkan bapak saya nggak tahu kalau saya ikut audisi. Sampai saya masuk TV, dia baru tahu. Katanya itu pun temennya yang ngasih tahu. Tika bener kamu ikutan audisi gini katanya gitu. Dia nggak tahu karena saya nggak izin. Tuh kan terbukti kan sekarang saya bilang apa gitu, saya bilang sama dia ya baru gitu. Baru didukung dan percaya. Baru didukung. Tapi waktu itu pengalaman berharga apa yang Tika dapatkan selama ya boleh dibilang sampai di Dewi-Dewi di kontrak berapa tahun waktu itu? 3 tahun setengah. 3 tahun ya. Sempat menjadi berkarir keliling ke berbagai daerah Indonesia. Pengalaman apa yang Tika dapatkan pada waktu itu sebagai penyanyi ibu kota gitu? Yang mungkin bisa di-share pada teman-teman di Bali. Seneng banget ya, karena kan aku benar-benar dari desa banget, Pak Made. Sekarang saya bisa ke Jakarta. Selain ke Jakarta, saya bisa menjelajahi Indonesia, gitulah. Itu pengalaman paling tidak terlupakan, karena akhirnya saya tahu kota Sulawesi itu seperti apa, kota Pontianak itu seperti apa. Saya tahu di situ sih saya pengen kayak bersyukur banget, kayak kok bisa ya saya dikasih kesempatan seperti ini tuh nggak nyangka banget, apalagi saya memang dulunya kan ngefans sama RCM, Pak Dedani. Sekarang saya dikasih pengalaman seperti ini, yang biasanya saya nggak pernah yang namanya rekaman. Sekarang saya rekaman dengan mic harga ratusan juta dari Pak De.
Itu pengalaman yang sangat tidak terlupakan sih. Rekaman di studio yang benar-benar bagus banget, terus keliling Indonesia sama Pak Dedani juga, nyanyi sama Dewa. Betul. Itu yang tidak Waktu itu Tika sudah berpikiran nggak bahwa ibaratnya setelah ini mau setelah di Dewi Dewi itu mau ngapain lagi gitu pada waktu itu? Udah punya bayangan nggak? Atau jalannya aja nggak sempat berpikir punya keinginan apa itu dan lain? Lebih ke pengen nyanyi di Bali juga. Makanya waktu itu saya nyanyi Banglah Pengganti. Karena saya pengen, saya loh nggak dari Bali. Iya, saya loh nggak di Jakarta aja berkarya. Saya juga harus punya karya lagu bahasa Bali dari daerah saya sendiri. Nah, itu yang kemudian artinya setelah selesai kontrak, sebetulnya kan Tika sudah punya, boleh dibilang sudah punya jejak di Jakarta bisa melanjut. Kenapa akhirnya Tika memutuskan balik ke Bali? Apa semata-mata karena ingin berkarya di lagu Bali itu karena atau faktor lain? Itu gara-gara apa ya? Akhirnya memutuskan dah, mulai dah. Kontrak sih waktu itu, Pak Made. Kontraknya sudah selesai. Sementara sebenarnya masih ada yang pengen ngelanjutin kontraknya ini dari Jakarta. Cuman nggak tahu kenapa kok saya kayaknya lebih feel-nya lebih di dorongan Bali. hati gitu ya, lebih ke Bali pada waktu itu. Nggak tahu itu karena faktor apa, cuman kayak pengen aja di Bali. Sorry, kalau misalnya pada waktu ada yang nyinyir mengatakan bahwa anak sing laku ya itu makanya balik ke Bali, nah itu gimana? Ada kan orang berkata begitu kadang. Pasti ada ya Pak Made, sebaik apapun kita pasti ada aja yang negatif dan positif. Cuman saya nggak ambil pusing sih kayaknya. Kalau saya dibilang nggak laku di sana, kenapa saya bisa sampai ke seluruh Indonesia? Sampai 3 tahun bertahan itu gitu ya sebetulnya. Waktu itu saya benar-benar sibuk nyanyi. Selama 3 tahun itu benar-benar sibuk aktivitas. Kecuali tahun terakhir, karena kan waktu itu bos saya bos lagi ada kasus, ada problem. Jadi emang RCM Republic Management emang lagi di apa? Lagi belum off lah, ya, off ya. Dewi ada sampai sempat ke cancel juga gitu. Karena itu sih. Cuman karena waktu itu aku juga sudah sibuk di Bali, sudah nyanyi juga, saya harus bingung saya kan di Bali ada jadwal tanggal segini, Dewi tanggal segini. Jadi karena saya masih ada kontak, jadi saya tetap nggak bisa mengutamakan yang di Dewi. Iya, pada tanggung jawab ya, konsekuensi pada yang namanya kontrak kan gitu. Benar sekali. Nah, kalau boleh tahu pada waktu itu yang benar-benar yang Tika rasakan benar-benar mensupport, mendampingi Tika untuk berkarir di Jakarta sebagai penyanyi itu siapa? Mungkin saya sendiri ya Pak Made. Lebih karena diri sendiri gitu ya? Karena saya jengah gitu loh kan. Ingin menunjukkan itu gitu ya? Iya, karena apa namanya, saya loh udah dari kecil udah nggak mampu nih. Sekarang saya harus bisa apa ya, seenggaknya dulu saya nggak bisa beli ini. Bahkan permen pun kayaknya saya nggak bisa beli gitu. Pengalaman dulu memang begitu ya? Iya. Jadi sekarang tuh saya harus jengah diri sendiri, mensupport diri sendiri karena memang saya dari dulu udah sendiri. Dan nggak malu mengakui bahwa dulu punya pengalaman sesederhana itu di kampung, nggak gitu ya Mbak artinya? Sangat tidak, karena itu pengalaman paling berharga dan karena itu saya jengah. Dan bisa seperti sekarang. Iya, gitu seperti sekarang. Nah, setelah Tika kembali ke Bali gitu kan, dan artinya apa yang paling Tika rasakan perbedaan sebagai penyanyi lagu Indonesia dan kemudian akhirnya walaupun di Bali saya lihat sempat juga rilis lagu bahasa Indonesia, tapi kan lebih dominan lagu pop Bali kemudian akhirnya itu di mana perbedaan yang Tika rasakan gitu? Apa ya bedanya? Kayaknya saya belum merasakan bedanya sih Pak Made. Untungnya kayak fans-fans saya selalu menerima apa yang... Artinya bahwa fans yang dulu dibawa dari Dewi itu masih tetap ada ya? Iya, bahkan justru sekarang. Pas saya di Dewi pun karena saya merilis lagu bahasa Bali, mereka suka lagu saya juga yang bahasa Bali. Dan akhirnya ngikut sampai sekarang gitu jadinya. Iya. Fans apa istilahnya Datikers gitu. Iya, yang di Jakarta pun sampai bilang, Kak, saya mau ngikutin kakak banget dari Dewi nih. Sekarang kakak punya lagu bahasa Bali dan saya suka banget, padahal saya nggak tahu artinya. Itu artinya kan bahwa pengalaman di Jakarta dulu itu salah satu modal bagi Tika untuk berkarir lebih baik lagi di lagu pop Bali gitu berarti jadinya kan. Iya, benar sekali. Nah, Tika kan juga
banyak menciptakan lagu gitu kan, menciptakan lagu sendiri gitu kan. Iya, iya. Mungkin kalau dulu di RCM ya karena punyanya Pak D pencipta lagu lain. Iya. Tapi sekarang di Lagu Bali kan bisa ciptakan lagu sendiri. Sendiri. Itu rata-rata inspirasinya dari mana, Tika? Lebih banyak ke pengalaman pribadi sih, Pak Made. Pengalaman pribadi, terus melihat juga selingkungan kita tuh loh, kayak gimana sih sekarang lagi banyak permasalahan seperti ini nih gitu. Waktu Bang La Pengganti kan gitu juga. Betul. Waktu itu masih banyak banget yang memang sampai nangis-nangis gara-gara. Itu kan ibaratnya menunjukkan perempuan tuh harus kuat loh ya. Iya, iya gitu dah. Ditinggal pacar ya cari pengganti Cari kan pengganti gitu, gitu. Karena itu udah paling dari curhatan teman, terus kadang-kadang menghayal sendiri. Kayak lagu terakhir yang Sayang ini, saya menghayal sendiri gitu. Tapi artinya juga tidak terlalu, orang Bali bilang tidak terlalu meboyo ya bikin lagu itu gitu ya, tapi lebih realitanya. Tapi kenapa rata-rata sebagian besar yang saya lihat lagu Tika tuh cenderung melo? Kenapa? Ada sih memang yang agak ngebeat seperti Bang La Pengganti, tapi ya kebanyakan lagunya tuh orang bilang ya agak sendu-sendu gimana gitu, orang bikin terharu tuh gimana kan gitu. Yang seperti yang model video klipnya si dia itu loh gitu, yang si bapaknya itu kan dia anak SMA itu kan orang nganggap itu kayaknya kok dia mengharu biru atau gimana. Nah, itu kenapa memang karakter Tika seperti itu atau gimana? Mungkin karena ada masanya kali ya Pak Made ya, lagi suka-sukanya buat lagu melo. Karena apa ya, suka aja ya, nggak tahu juga. Ternyata saya baru sadar loh ini Pak Made, ternyata iya ya kok melo-melo semua. Iya, kebanyakan melo. Tapi begitu sudah masuk keluarga, fasenya beda lagi ya. Iya. Justru lagunya untuk anak, tentang keluarga, itu jadinya lebih banyak kan. Jadi nggak ini nggak apa ya, ngalir aja gitu. Nggak pernah dibikin bahasa harus bikin ini, bikin itu nggak itu ya? Enggak sih. Nah, tantangan yang paling berat Tika rasakan di lagu pop Bali itu apa sekarang ini? Maksudnya kayak buatnya lagunya entah gitu? Buat lagunya atau bagaimana kemudian untuk mempublikasikan karyanya atau yang lainnya gitu. Kalau saya sih lebih ke lirik ya Pak Made. Saya harus udah hati-hati sama lirik biar nggak ada yang kata tersinggungan atau apa. Terus biar nyambung juga sama ceritanya. Kalau untuk kayak lirik, gitu Tika sering berdiskusi nggak dengan Wira? Sering suami, banget, ya? sering banget. Bukan hanya lirik aja, tapi juga nada. Nada juga. Iya, kayak lagu Idaman kan dulu saya buat intronya aja. Terus saya masih bingung gimana ya nadanya bagusnya ya, yang refnya. Saya inilah sama Wira. Udah dia yang ciptain yang ininya apa? Dia yang buatin refnya. Dia yang menyelesaikan gitu kan. Terus iya kok nyambung ya gitu. Ya udah akhirnya rilis yang Idaman itu. Nah, Tika kan bikin lagu juga bukan hanya dinyanyikan sendiri, tapi banyak juga yang dibawa penyanyi lain. Nah itu Tika merasa lebih enak mana gitu, jual lagu ke orang atau bawain sendiri? Dua-duanya. Dua-duanya enak gitu ya? Enak. Jadi emang saya bangga aja, kalau misalnya bangga diri sendiri, lagu saya dibawain, entah sama siapapun itu gitu. Bangga banget sih dibawain, makanya saya terus pengen buat lagu untuk orang-orang yang mau bahkan penyanyi senior seperti Widi Widiana dan Dek Uli bawakan lagunya Tika juga. Iya, itu kan, sangat gitu kan. bangga banget sih Pak Made. Saya bisa nyanyi juga karena dia juga inspirasi. Tapi kalau ada yang mengatakan, Tika tuh lagunya keren-keren, duitnya gede loh, mahal loh. Gimana menurut Tika? Benar nggak itu bahwa kalau Tika bikin lagu tuh mahal? Kalau menurut saya nggak mahal ya, karena kan ya namanya karya, kita juga kan berpikir buatnya itu kan berpikir. Cuman kalau mahal menurut saya enggak. Kalau misalnya orang yang ngerti karya, pasti bisa menghargai karya. Iya, juga. bisa menghargai karya. Semestinya sih nggak mahal gitu. Berarti mahal itu relatif dari sudut yang memandang gitu sebenarnya. Benar. Apalagi kalau misalnya lagu saya dibawain sama siapa dulu nih. Mungkin ya nih contoh misalnya dia nggak punya gitu. Terus tapi suaranya bagus banget. Bisa Cocok jadi banget. Support gitu. Iya, bisa jadi support. Atau dia bilang saya punya cuman segini nih, nggak apa-apa. Oke. Ambil aja. Artinya bahwa Tika itu tidak saklek sekali. Enggak. Ini harus gini loh, kalau nggak usah. Gitu. Kalau saya udah suka sama karakter orang, itu mungkin bisa saya support juga. Sama saya ada kok beberapa yang saya kantongi ya namanya di Bali ini kok bagus ya suaranya ya, kayaknya saya mau deh. Kepingin satu saat bekerja sama dengan dia. Iya, gitu ya. karena saya cita-citanya di Bali pengen punya
agensi gitu loh. Agensi mengorbitkan penyanyi itu. Iya, benar. Nah, ini kan mengingatkan saya, jadi akhirnya ini beberapa teman pernah mengatakan Tika itu jadi penyanyi sekaligus sebagai pencipta itu, ya ada yang mengatakan itu Tika itu ibaratnya Dewi-nya Bali gitu kan. Jadi kalau orang ada di Jakarta pencipta lagu jangan tahu siapa orang Dewi. Ada juga nah, Dewi-nya Bali Tika. Kalau Tika mendapat anggapan seperti itu gimana? Bangga banget sih ya, bangga sekali. Soalnya memang saya suka banget buat lagu. Saya bisa, tuh dah kayak tadi Pak Made bilang saya bisa buatkan lagu senior itu. Sangat bangga banget, terima kasih juga buat mereka yang beranggapan seperti itu. Jadi saya semakin semangat untuk membuat lagu yang lebih bagus lagi. Nah, kalau akhirnya dengan proses yang Tika lalui tadi sampai pada posisi sekarang ini, boleh bilang pengalaman di Jakarta udah pernah. Di lagu Bali juga banyak penggemarnya. Pencipta lagu iya, penyanyi iya. Dan viewernya yang saya kan kepoin juga di YouTube. Viewernya lumayan juga gitu, belum banyak juga. Tapi kok ya ada orang mengatakan, jangan dekat sama Tika, orangnya susah dekat dengan Tika, agak sombong orangnya. Gimana kalau menurut Tika? Ada susah katanya dekat dengan Tika. Masa sih? Gimana kalau Tika menurut itu? Bukan saya mengajumkan diri sendiri gitu ya Pak Made ya. Kalau saya misalnya udah ketemu sama orang, kesan pertama yang saya dapetin tuh pasti saya dibilang cepat akrab. Memang saya orangnya emang cepat akrab. Kalau saya dibilang sombong, mungkin karena dia belum mengenal saya. Belum kenal gitu. Iya. Tapi gimana Pak Made? Benar ya pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang gitu. Iya, coba misalnya kalau nanti udah kenalan, udah biasa, kayaknya bakalan terkejut malah melihat saya. Oh, ternyata Tika seperti ini. Suka ceplos-ceplos gitu ya. Tapi artinya bahwa orang terutama. Tapi artinya bahwa Tika bukan berarti Tika tuh pilih-pilih dalam bergaul atau tidak mudah dekat dengan orang, nggak begitu juga sebenarnya. Tidak, sangat tidak. Kalau saya bergaul dengan siapapun, karena kan orang kita belum tidak tahu karakter aja ya. Gitu iya, kita tidak tahu kan kedepannya kita perlu sama mereka, terus kita juga punya relasi dari mereka tuh kita nggak bakalan tahu. Jadi bertemanlah sama siapapun, tapi jangan bercerita apapun. Oke, bertemanlah dengan siapa. Ini quote-nya bagus ini. Saya pakai salam cangkir kopi hangat. Boleh. Ya. Bertemanlah dengan siapapun, tapi jangan bercerita tentang apapun. Iya, benar sekali. Nah, di lagu Pop Bali, Tika sempat, kalau dengan suami jangan dikatakan udah pernah berkolaborasi. Tika juga di awal-awal sempat berkolaborasi dengan Jun Bintang. Dan sukses. Nah, ke depan setelah ini, Tika kalau ditanya ingin berkolaborasi bekerja sama dengan siapa untuk di Bali? Oh, sebenarnya saya pengen dari dulu sama Joni Agung sih. Iya. Karena saya kan memang basicnya di reggae. Kita dulu, Bligong Joni, ini ada permintaan dari Tika. Siapa tahu lagu berikutnya Joni Agungnya Double T featuring Tika Pagraki ya. Tapi itu udah sempat ketemu atau menyampaikan ke Bligongnya nggak? Belum. Iya. Mudah-mudahan setelah ini Bligongnya nonton ya. Iya, semoga ditonton. Setelah sekian lama jiwa reggae itu masih ada ya berarti? Masih banget. Saya kalaupun nyanyi-nyanyi lagu melo-melo, di rumah saya tetap dengerin lagu saya yang dulu. Tapi bukan lagu saya. Coba bikin lagu reggae untuk dibawakan? Sudah ada. Ini saya lagi akan dikeluarkan. Sama Pak De Arte. Ada lagu bahasa Balinya juga, sama ada lagu bahasa Indonesianya juga. Wah, ini ternyata darah reggae masih nggak bisa dihilangkan. Iya, seperti gitu yang Pak De Dani bilang juga, kayaknya susah saya keluar dari reggae itu. Dari saya reggae susah memang banget. dari awal gitu kan. Iya. Nah, ini mungkin juga sekaligus proses ini pembuktian lebih lanjut dari Tika untuk almarhum Bapak mungkin gitu ya, Bapak keberhasilan itu kan. Benar. Nah, setelah ini ada nggak yang ingin hal tertentu yang ingin Tika capai tapi belum tercapai selama ini? Banyak. Masih ingin. Misalnya apa? Pengen punya album, belum tersampai. Selama ini masih tapi singlenya udah cukup banyak yang kemarin. Cukup banyak. Cuman saya pengen album yang memang grass, lagu baru semua gitu. Lagu bukan baru kompilasi. Dan juga ada reggae-nya. Bukan lagu-lagu yang lama dikumpulin jadi album, bukan gitu aja ya? Enggak sih, saya suka kalau misalnya album biar adalah satu lagu nanti misalnya yang sudah dipopulerkan sebelumnya. Iya, sudah dipopulerkan. Tapi selebihnya biar fresh lagu baru gitu ya. Saya pengennya seperti itu, tapi belum tercapai. Padahal kalau lagu saya udah lumayan banyak, rekaman juga sudah.
tinggal kayak menguploadnya itu masih belum dapat waktu, terus video klipnya juga belum, jadi itu yang belum tercapai sampai sekarang sih. Biar bisa jalan semuanya gitu ya. Iya. Tapi Tika untuk kolaborasi dengan Wira gimana untuk proyek ini? Artinya masih cukup sering nggak atau masih kepingin melakukan apa lagi gitu misalnya untuk direkaman dengan Wira? Mungkin kalau duet masih ada, cuman belum ada yang pas aja. Masih belum sih saat ini. Nyari lagu yang pas itu ya, kan gitu belum, ya? Masih belum. Masih sendiri-sendiri kayak fokus Rocktober dan saya sendiri. Ada masing-masing tetap ada apa istilahnya jalurnya sendiri-sendiri dulu gitu. Iya, dan bukan berarti karena baru dengan Tika, Wira juga off dari Rocktober nggak juga kan gitu ya? Enggak. Rocktober jalan, Tika tetap jalan gitu kan. Nah, satu yang terakhir gitu. Ya. Sebelum terakhir kita minum dulu ya Pak Made. Iya. Aduh, silakan. haus sekali. Saya lupa kehausan dengan tadi. Kita minum dulu. Iya. Nah, di lagu Bali, kalau ditanyakan, Tika kan udah cukup, artinya di lagu Bali sudah settle juga sekarang. Ya. Tika masih kepingin nggak, masih punya impian nggak untuk kalau orang mengatakan menyambung lagi jejak karir di tingkat nasional? Sebetulnya sih kalau menurut saya tingkat nasional tuh nggak ngelihat tempat lagi sekarang. Tapi kan orang pasti selalu acuannya Jakarta gitu. Iya ya. Ya, masih ada keinginan nggak untuk melanjutkan itu, walaupun sekarang stay-nya di Bali gitu. Jujur aja masih Pak Made, tapi karena saya keadaannya sekarang masih punya anak kecil-kecil, jadi saya masih tunda dulu. Pak Dedani juga sering sempat chat. Masih chat ya, kontak ya. Sempat chat ngisi suara gini, ngisi suara gitu. Itu masih lah ada kesempatan untuk saya. Tapi karena saya masih sibuk sama anak-anak, mungkin nanti kalau anak-anak udah gedean dikit, ya baru saya kayaknya kembali. Semoga sih ada rezeki di sana. Ya, mudah-mudahan bisa berlanjut. Jadi di lagu Bali ya. Lagu nasional juga tetap Iya. Dan yang pasti Tika Pagraki tidak seperti dugaan-dugaan yang orang anggap yang nggak benar gitu. Iya. Kalau mau kenal lebih dekat, sebenarnya orang bilang istilahnya orangnya bocor juga gitu ya. Iya. Belak-belakan banget. Belak-belakan juga. Boleh nggak satu ungkapan, karena saya dengar kalau Tika ngomong bahasa Bali itu dialek khas Karangasem gitu banget. Ada nggak satu kalimat mungkin apa gitu? Apa ya? Ntar dulu, saya berpikir jadinya. Kan misalnya lama nggak ketemu saya, tiba-tiba terus ngomong dengan dialek Karangasem gimana? Makhluk gati sing ketemu gitu deh. Makhluk gati adi sing ketemu nah. Itulah dia Tika Pagraki asik ini. Kita tunggu karya-karya berikutnya Tika, mudah-mudahan tambah sukses dan juga makin banyak juga bisa menciptakan karya-karya bagus untuk penyanyi lainnya. Dan yang pasti mungkin saya bisa nanti membuatkan Pak Made lagu juga ya. Ini orang yang kesekian kali bilang. Iya dong, pengamat musik harus punya ini juga ya Pak Made ya. Ini tantangan ya. Iya, harus Pak Made. Setuju nggak kalau Pak Made punya single? Gawat ini. Dari dulu Putri Bulan, terus siapa minta saya nyanyi. Kita tunggu saja. Nanti iya, harus. Saya tunggu juga. Oke, tapi apa sih asik dari Tika? Siapa tahu nanti bisa ketemu lagi di obrolan berikutnya. Terima kasih banyak atas waktunya. Dan yang penting tetap ingat, salam Siangkir, kopi hangat.